Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ririn Ayu Wulandari dengan NIM 2023-11314 dari kelas Sistem Kontrol Adaptif kelas B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi MRAC atau Model Reference Adaptive Control. Nah, untuk pengertiannya sendiri, metode reference adaptive control adalah suatu metode kontrol adaptif yang digunakan untuk mengatur sistem dinamis atau plan agar keluarannya dapat mengikuti respon model referensi yang telah ditentukan, meskipun terdapat ketidakpastian atau perubahan parameter pada plan. Dengan kata lain, MRAC berfungsi membuat sistem nyata atau real system berperilaku seperti sistem ideal, model referensi melalui proses penyesuaian parameter controller secara otomatis berdasarkan kondisi aktual sistem. Model ini biasanya memiliki parameter yang diketahui dan mewakili perilaku ideal sistem, seperti kecepatan respon, kestabilan, dan juga nilai steady state. Nah, proses kerjanya yaitu sistem akan menerima sinyal masukan atau input. Selanjutnya, plan atau sistem sebenarnya ini maupun model referensi akan menghasilkan output masing-masing. Nah, perbedaan antara kedua output tersebut disebut dengan error tracking. Error ini digunakan oleh mekanisme adaptasi untuk memperbarui parameter controller secara otomatis. Proses pembaruan parameter berlangsung terus-menerus hingga output plan mendekati output model referensi. Nah, untuk komponen utama dari MRAC itu, yang pertama itu ada plan, yang mana merupakan sistem nyata yang parameternya mungkin tidak diketahui secara pasti atau berubah-ubah. Contohnya itu ada motor DC, robot lengan, sistem suhu, dan lainnya. Yang kedua itu ada model referensi, yang mana menunjukkan perilaku ideal atau karakteristik keluaran yang diinginkan dari sistem. Biasanya dirancang berdasarkan spesifikasi waktu naik, settling time, dan juga overshoot. Yang ketiga itu ada controller, menghasilkan sinyal kontrol atau kontrol signal berdasarkan input dan parameter adaptif. Bentuknya ini bisa berupa pengendali linear seperti PID atau bentuk khusus berbasis parameter model. Yang keempat itu ada adaptif mekanisme. Bagian ini itu berfungsi untuk menghitung dan memperbarui parameter controller berdasarkan nilai errornya. Tujuannya ini untuk meminimalkan error antara keluaran plan dan model referensi. Nah, untuk hukum adaptasi yang sering digunakan yaitu ada MIT Rule dan juga Lyapunov Stability Based Adaptation Law. Nah, untuk kelebihan MRAC sendiri, itu yang pertama dapat beradaptasi terhadap perubahan parameter sistem. Yang kedua, menjamin tracking yang baik terhadap model referensi. Yang ketiga, meningkatkan kestabilan dan performa sistem secara otomatis. Yang keempat, itu tidak perlu mengetahui parameter sistem secara pasti di awal. Nah, untuk kekurangannya, itu yang pertama, perancangan hukum adaptasi cukup kompleks. Yang kedua, membutuhkan perhitungan matematis dan komputasi yang tinggi. Yang ketiga, jika parameter adaptasi tidak dirancang dengan benar, maka dapat menyebabkan osilasi atau instabilitas. Kemudian di sini ada salah satu kasus yang saya ambil dari MRAC sendiri, yaitu Model Reference Adaptive Control atau MRAC dengan MIT Rule pada suhu mesin sealer. Oke, untuk latar belakangnya sendiri, MRAC merupakan salah satu yang dapat digunakan pada mesin sealer. MRAC ini memiliki beberapa keuntungan dibanding metode kendali konvensional seperti PID controller, likelihood controller, atau state feedback controller. Nah, sistem kendali adaptif itu tergolong sistem kendali yang sangat cocok dalam lingkungan sistem yang mengandung ketidaklinearan. Nah, penerapan metode kontrol MRAC pada MIT Rule adalah salah satu metode penyetelan parameter yang umumnya digunakan dalam MRAC. MIT ini memiliki beberapa keuntungan dibanding metode penyetelan parameter lainnya, seperti kesederhanaan dan kemampuannya untuk memberikan stabilitas yang baik. MIT Rule atau
Massachusetts Institute of Technology Rule dirancang untuk meminimalkan perbedaan antara keluaran sistem aktual dan keluaran model referensi. Prinsip utama MIT Rule adalah mengatur parameter pengendali adaptif sehingga kesalahan antara keluaran sistem dan model referensi itu dikurangi. Oke, selanjutnya di sini ada diagram blok dari MRIC pada MIT Rule pada mesin sealernya. Nah, di sini ada sensor suhu, ada Arduino, laptop, MOSFET, dan elemen pemanas. Nah, yang mana Arduino ini digunakan sebagai microcontroller yang akan mengatur nilai PWM yang akan dikeluarkan untuk mengatur daya pada MOSFET-nya. Selanjutnya, berdasarkan sinyal PWM dari si Arduino MOSFET mengatur aliran ke elemen pemanas. Kemudian elemen pemanas ini akan menghasilkan panas sesuai dengan daya yang diterima. Panas yang dihasilkan kemudian dideteksi oleh si sensor suhu, yang mana dilakukan secara terus-menerus dan memberikan nilai sensor yang terukur ke Arduino. Arduino kemudian memproses data suhunya dan dikirimkan ke laptop melalui antarmuka menggunakan USB serial untuk pemantauan dan analisis yang lebih lanjut. Nah, selanjutnya di sini ada diagram blok MRIC MIT Rule. Nah, pada diagram ini terdapat keluaran sistem plan yang mengikuti keluaran model referensinya. Model referensi dan plan masing-masing diwakili oleh fungsi transfer yang terdiri dari pembilang atau numerator dan penyebut atau denominator. Nah, mekanisme adaptasi itu bertanggung jawab untuk menyesuaikan parameter pengendali secara dinamis agar keluaran plan sesuai dengan keluaran model si referensinya. Hal ini melibatkan penggunaan variabel adaptif untuk mengatur penguatan gain dari sinyal masukan, integrator untuk mengintegrasi sinyal kesalahan, dan juga ada penguat negatif untuk menentukan kecepatan si adaptasinya. Nah, sinyal kesalahan ini kemudian dihitung dengan membandingkan keluaran plan dan model referensi, dan kesalahan ini juga digunakan untuk memperbarui si variabel adaptifnya. Dengan menggunakan MIT Rule, mekanisme adaptasi memastikan bahwa kesalahan antara keluaran sistem dan model referensi diminimalkan, sehingga keluaran plan dapat mengikuti keluaran model sistem dengan baik. Sinyal masukan diberikan ke kedua blok ini dan juga akan dikalikan dengan variabel adaptif yang mengatur penguatan gain dari sinyal masukan. Nah, untuk kesimpulannya, penerapan sistem model reference adaptive control atau MRAC dengan MIT Rule mampu mengatur suhu mesin sealer secara lebih adaptif dan stabil. Sistem ini dapat menyesuaikan parameter kendalinya secara otomatis ketika terjadi perubahan pada kondisi atau karakteristik mesin, sehingga pengaturan suhu menjadi lebih konsisten. Dengan menggunakan pendekatan MRAC dengan MIT Rule juga terbukti memberikan respon yang lebih cepat dan tetap menjaga kestabilan sistem tanpa perlu penyetelan manual yang sangat rumit. Dengan kemampuan tersebut, metode ini layak diterapkan pada proses industri yang membutuhkan pengendalian suhu presisi seperti pada mesin sealer agar hasil penyegelan lebih baik dan kualitas produk tetap terjaga. Oke, mungkin cukup sekian pemaparan materi dari saya mengenai penjelasan MRAC dan juga kasusnya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.